Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfahana Siti Fatima, NIM 2007955, Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga kelas B, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultanul Adom, NIM 2009577, Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang relevansi Pancasila di era revolusi industri 4.0. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Melihat dari historisnya, perumusan Pancasila secara lisan telah disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian, Doro Eso 1989 mengatakan bahwa Pancasila dirumuskan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disahkan menjadi 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang sehingga saat ini. Dilihat dari nilai-nilai yang dituangkan dalam 5 sila tersebut, karena Pancasila dijadikan pandangan hidup dalam falsafah bangsa Indonesia, Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman, seperti yang saat ini terjadi isu globalisasi yang merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Jadi, apabila melihat sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di tanah air yang mengaruh kepada ideologi liberalisme yang menjadikan eksistensi Pancasila mulai memudar. Padahal negara Indonesia sendiri ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 sudah sangat jelas menganut ideologi demokrasi Pancasila yang berdasarkan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat. Sifat dari Pancasila itu sendiri sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap untuk sesuai dengan nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dan memandang setiap persoalan yang dihadapi, serta cari solusi dari persoalan tersebut. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia tidak dapat menutup diri dari dunia luar. Karena apabila tidak mengikuti perkembangan, akan dipastikan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain. Bahkan, apabila kita melihat isu yang dulu menjadi pusat perhatian, yaitu negara sosialis seperti Uni Soviet yang terkenal anti dunia luar, tidak bisa bertahan dan terpaksa membuka diri dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada saat ini berlangsung. Maka, konsep pembangunan modern harus membuat Indonesia membuka diri dan mengembangkan diri, namun harus dengan landasan Pancasila. Hal tersebut merupakan upaya untuk meletakkan dasar-dasar nilai Pancasila agar dapat bersaing, sehingga bangsa Indonesia bukan hanya menyerap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari dunia luar, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Hal terpenting adalah bagaimana sumber daya manusia di Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian manusia saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai, apalagi merusak tata nilai budaya nasional, mesti ditolak dengan tegas. Pancasila harus dapat dijadikan solusi dari persoalan tersebut, agar mempertahankan eksistensinya sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Apabila bangsa Indonesia konsisten dengan menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan bertolak dengan sendirinya. Akan tetapi, nilai-nilai yang datang dari luar serta merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur
kultur bangsa yang telah tertanam sejak lama dinilai menjadi kadaluarsa. Jadi, apabila melihat sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di tanah air yang mengaruh kepada ideologi liberalisme yang menjadikan eksistensi Pancasila mulai memudar. Padahal negara Indonesia sendiri ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 sudah sangat jelas menganut ideologi demokrasi Pancasila yang berdasarkan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat. Sifat dari Pancasila itu sendiri sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap untuk sesuai dengan nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dan memandang setiap persoalan yang dihadapi, serta cari solusi dari persoalan tersebut.